Selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Hanif Mahaldi. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kalian yang pengen memiliki bukunya secara resmi, link pembelian ada di bawah. Inilah dia, Teman Dalam Gelap. Lihat, jadi jelek dia. Menjelang maghrib dan aku terikat di salah satu tiang di lapangan voli. Tubuhku penuh dengan lumpur, luka lecet di lengan dan lutut. Sudah ayo pulang, sudah gak seru main sama dia. Teman-temanku meninggalkanku. Ya, mereka yang kuanggap sebagai teman menyiksaku demi kesenangan mereka. Tentu aku menangis. Bahkan saat ibu datang menjemputku karena azan sudah berkumandang, aku tidak berhenti menangis. Karena ibu memilih memukulku di bagian pantat, menganggapnya ini semua salahku, menyeretku sampai ke rumah. Penderitaanku belum usai. Ayah menamparku dan menghajarku saat tahu aku lebih kotor dari hari-hari sebelumnya. Ya inilah rutinitasku setiap sore, bermain bersama teman-temanku. Setelah mandi, mengobati luka, aku memilih untuk meringkuk di kasur. Terus memikirkan, salah apa sebenarnya yang telah aku lakukan. Aku tidak mengejek mereka. Aku juga jadi anak penurut di rumah. Aku masih mencari jawabannya dari hari ke hari. Rasanya baru kemarin usiaku 9 tahun. Tahun pun berganti. Usiaku kini sudah 13. Kosakata baru yang kukenal dalam bahasa Inggris, bully, yang ternyata sangat dekat dengan hidupku. Kutemukan di kamus saat mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran bahasa Inggris. Aku merenung. Aku tidak pernah menganggapnya begitu. Tapi aku juga mempelajari hal baru. Sebab itu ada sebab dan ada akibatnya. Aku lebih paham situasi di rumah. Ayah yang selalu menghajarku atau ibu yang selalu memarahiku. Bagi mereka, aku adalah karung berisi pasir berjalan, siap dimanapun dan kapanpun, menjadi tempat pelampiasan kekesalan mereka. Aku lebih banyak mengunci diri di kamar. Ayah selalu gagal dalam berbisnis. Aku menganggap dia bodoh. Terlebih selalu terpancing untuk mengikuti tren bisnis yang dia sendiri tidak memahaminya. Lantas sering berhutang agar bisa mempercayakan uang itu pada teman-teman bisnisnya. Begitu saja hingga tertipu berkali-kali. Ya, dia tidak pernah kapok. Ibu sebenarnya baik. Kalau boleh menyalahkan seseorang, maka aku menyalahkan ayah dalam keluarga ini. Ibu tentu marah, kesal, dendam, benci, karena ayah seringkali merengek dan meminjam uangnya. Lagi-lagi soal bisnis yang tidak pernah jelas wujudnya di mata kami. Ayah mengancam satu hal pada ibu. Kita bercerai kalau kamu tidak patuh padaku, ucapnya santai. Ibu hanya menangis dan menurutinya. Pikirku, sama saja bodohnya. Aku selalu sesak mendengar pertengkaran mereka. Apalagi mendengar suara mereka yang meninggi dari kamarku. Suara piring, gelas yang pecah berhamburan. Aku merinding. Aku takut kalau ayah mengajarku lagi, jika itu tidak membuatnya puas melampiaskan marahnya. Di sekolah sama saja. Aku sudah meminta ayah untuk memindahkanku ke sekolah lain, kalau bisa sejauh mungkin. Aku benci jika harus bertemu dengan mereka yang pernah mengerjaiku. Padahal aku tetap menjaga kualitas nilaiku. Tidak pernah sekalipun aku turun dari posisi 10 besar di kelas dari tahun ke tahun. Aku tidak membuatnya malu. Aku juga tidak membuat dia harus datang ke sekolah dengan wajah tertunduk. Bahkan beberapa kali aku mendapatkan piala, piagam. Tapi itu semua tidak pernah membuatnya bangga. Semua itu ditaruhnya dalam kardus besar dan menyimpannya di dalam gudang. Setidaknya aku ingin bisa tenang, jauh dari rumah, jauh dari sekolah.
di tempat yang baru yang bisa membuatku tersenyum. Aku selalu berusaha memikirkan hal yang menyenangkan, seperti baju baru, mainan baru, buku baru, jalan-jalan, walau itu tidak pernah terwujud. Tapi aku suka. Aku menjadikan semua itu bagian dari duniaku yang indah. Hanya di dalam mimpi, pasti ada yang mau berteman denganku. Aku begitu kesepian. Nilaiku yang baik, prestasiku yang kubanggakan, tidak bisa membawa siapapun dekat denganku. Semua teman-temanku takut denganku. Mereka menganggap akan menjadi bahan buli bagi sekelompok anak laki-laki yang sering mengerjaiku. Jadi percuma saja kan aku hidup. Berlaku baik tidak bisa membuatku meraih apapun yang baik. Haruskah aku akhiri saja hidup ini? Pertanyaan itu terus hadir dalam kepalaku. Aku hanya tidak benar-benar berani melakukannya. Tanganku bergetar memegang sebuah silet saat sudah tepat di pergelangan tangan kiriku. Atau saat aku memandang ke bawah dari lantai 2 di gedung sekolahku. Tuhan, kalau Engkau mengabulkan doaku kali ini, aku tidak akan meminta hal lain dalam hidupku. Ucapku dalam doa sebelum tidur malam ini. Aku hanya ingin bisa punya teman. Itu saja Tuhan. Kumohon, kabulkanlah doaku. Kuusap kedua tanganku pada wajahku yang tidak kuduga air mata ternyata sudah mengenang di mataku. Aku menangis lagi setelah sekian lama telah berusaha untuk tidak menjadi anak cengeng. Suara-suara itu sudah ada sekarang dan begitu keras berbisik, seakan menggerakkan tubuhku sendiri, mengikuti kemauannya tanpa bisa aku kendalikan. Aku mencuri cairan pembersih lantai dari kamar mandi di bawah. Aku tidak ingin membuat siapapun cemas atau khawatir. Atau mungkin kepergianku juga tidak akan membuat mereka kesulitan. Mungkin ini bisa sedikit meredakan beban ayah dan membuat ibu tidak lagi menangis mengurus hidupku lagi. Ya siapa tahu begitu. Kutuang begitu saja gelas kristal milikku. Cairan pembersih itu berwarna putih bersih. Kuhirup nafas dalam-dalam dan siap untuk menegaknya. Ada ragu yang muncul, setan dan malaikat seperti berbicara padaku. Lakukan saja, toh hidupmu memang tidak berarti, ucap setan yang ada di sisi kiriku. Jangan Aneta, Tuhan tidak pernah suka mereka yang mengakhiri hidupnya. Ini semua cuma ujian. Kuatkan dirimu, ucap malaikat yang ada di sisi kananku. Aku tahu itu semua ilusiku. Hatiku yang goyah. Tanganku bergetar saat mengangkat gelas yang sudah terisi penuh. Tepat di depan mulut seseorang memanggilku. Hei, maukah kamu berteman denganku? Kujatuhkan gelas itu saking terkejutnya. Tanganku panas akibat sedikit cairan yang mengenai tanganku. Lantai kamarku kini kotor semua. Siapa kamu? Kok bisa masuk kamarku? Tanyaku dengan sedikit berteriak sambil mengacungkan telunjukku. Aku naik ke atas tempat tidurku dan menarik selimut sampai menutupi semua tubuhku. Sosok perempuan sebaya denganku. Mata yang kecil cenderung segaris. Wajah yang lebih persegi namun pipinya begitu bulat. Rambut yang terurai dengan ujungnya yang keriting, coklat pucat dan berantakan. Baju yang dia kenakan, baju apa itu? Aku tidak mengerti yang dia kenakan. Aku seperti pernah melihatnya di drama Korea yang kutonton di internet. Pita merah muda besar di dada sebelah kanannya, senada dengan roknya yang panjang dan mengembang. Bajunya putih walau semua itu tampak mengerikan. Aku melihat banyak bekas noda hitam, coklat tua, merah kelam. Tapi dia seperti boneka. Tetap saja, aku tidak berani menatap wajahnya yang dingin itu. Kucek smartphone untuk melihat jam. Tepat 10 malam. Menit ke menit terasa panjang. Aku masih tetap dalam posisiku, menekuk lututku, bersembunyi darinya. Hei, maukah kamu berteman denganku? Pertanyaan yang sama lagi. Apa mau? Pergilah, bentakku,
mencoba mengusirnya dari kamarku. "Hei, aku yang bertanya lebih dulu. Jawablah." Aku merinding, sekucur tubuhku merasakan dingin. Pori-pori di kulitku membesar seperti terserang jerawat. "Oh, oke, kita berteman. Tapi bisakah kamu pergi?" Dia tidak merespon permintaanku. Ku coba perlahan menurunkan selimut untuk mengintip sosoknya. Dia sudah tidak ada. Aku mengatur nafas yang memburu. Mungkinkah dia hantu? Ya Tuhan, kenapa nasibku sial seperti ini? Kali ini pun hantu mengerjaiku. Kenapa sih harus datang di saat aku mau tidur? Bukannya terlalu pagi untuk hantu datang ya? Kuacuhkan semua kesal dan pertanyaan itu. Ada yang lebih penting sekarang. Kuambil lap dari lantai bawah sembari mengembalikan cairan pembersih. Ayah masih sibuk depan layar laptopnya di ruang keluarga, sedang ibu mungkin sudah tidur. Aku mengendap-endap agar ayah tidak memarahiku. Bagaimana caranya agar ayah dan ibu tidak tahu ya? Aku masih mencium bau aroma cairan pembersih di sini. Aku berpikir keras. Melihat ke sekeliling. Mungkin ada hal yang bisa kugunakan untuk menutupi bau menyengat ini. Kusemprotkan parfum milikku ke lantai. Sudah kupersiapkan alasan yang tepat kalau ibu dan ayah nanti bertanya tentang bau ini. Ya, aku bisa bilang kalau parfumku tumpah di lantai. Proses bunuh diriku gagal total. Aku masih berjaga sebelum mematikan lampu kamarku. Kuambil lampu tidur dari lemari kecil di dekat tempat tidur, menyalakannya dan mengarahkannya ke arah jendela. Aku tidak ingin dia datang lagi, tapi aku telah berteman dengannya. Tidak mungkin kan dia tidak datang lagi? Astaga, aku melupakan hal itu. Aku memilih untuk menarik selimut lagi, menutupi seluruh tubuhku, memeluk guling erat dan menghadap dinding. Jika dia datang lagi, aku tidak perlu melihat sosoknya yang mengerikan itu. "Siapa namamu?" tanyaku. Aku bertemu dengannya di sebuah taman yang belum pernah kudatangi sebelumnya. Aku mencubit pipiku sendiri. Tidak sakit, dan ini pasti mimpi. "Namaku Yuna. Kamu Aneta kan?" "Bagaimana kamu tahu namaku? Kita baru ketemu sekali kan?" "Aku selalu ada di dekatmu, Aneta. Selalu," jawabnya singkat. Suaranya manis seperti madu. Dia menarik tanganku, mengajakku mengitari seluruh taman. Tidak satu pun aku melihat pohon. Semuanya rumput hijau, seperti lapangan yang tidak memiliki ujung. "Jadi, kau hantu?" Bulu kuduku berdiri saat kurasakan sentuhan jemarinya begitu dingin dan kaku. Aku juga tidak tahu. Bisa jadi aku sudah mati, atau memang sejak lahir aku mati. Yang pasti aku bukan sepertimu. Ku tarik tanganku lepas dari genggamannya. Dia menoleh melihatku, tetap dengan senyumnya yang ramah. "Terus, kenapa aku? Maksudku, kenapa kamu datang ke rumahku, ke kamarku? Itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Sepertinya Tuhan mengirimkanku untukmu." "Ya, aku memang di sekitarmu sejak lama, tapi aku tidak bisa menunjukkan diriku kepadamu sampai hari ini." Oke teman-teman, segitu dulu pembacaan cerita horor malam hari ini. Kisah Aneta ini bisa kalian ikuti besok untuk bagian 2 atau bagian akhirnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, selamat beristirahat.